Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan share analisa XUSD untuk hari ini, tanggal 6 November. Sebelum itu saya ingin sharing sedikit mengenai BPR entry yang saya share kemarin di Telegram. Tapi kemarin saya nggak entry karena kemarin ada isu pemilu US. Tapi saya bingung itu kok nggak ngaruh sama sekali ya ke market. Coba kita lihat ini kemarin mana ya berita. Nah ini pemilu US diadakan tanggal 5 November, berarti kemarin dong ya. Nah itu saya tungguin tuh dari pagi, siang, sore, malam, saya nggak entry. Padahal kemarin saya lihat ada dua peluang. Sini kita lihat, ini peluang pertama. Ini before-nya saya share. Setelah liquidity, nah ini BPR. Sini kita lihat. Nah ini before-nya. Ini after-nya. Ini before. Ini after. Perfect ya. Lihat ini. Dia naik sampai sini ya. Sampai sini. Kayak BSL. Sesuai dengan mapping saya. Sempurna. Ini. Nah ini. Sampai sini. 2478. Boom. Lihat ini. Naik ya. Oke. Saya akan share edukasi mengenai entry ini. Simak baik-baik ya, ini powerful dan jarang terjadi di market. Oke. Pertama kita cek daily. Oke, kita cek daily. Di daily, sini kita lihat. Ini adalah PDL, previous day low. Oke. Ini adalah setup ICT. PDL sebagai liquidity. Di ICT itu banyak ya model entry ya. Dan kita bisa mencari model setelah dia ngambil liquidity. Oke. Kemudian kita ke H4. Di H4, sini kita lihat. Sekilas di sini adalah liquidity pool. Ya, lihat zona ini. Lihat zona ini. Zona ini sering disamperin berkali-kali. Berkali-kali. Gini nih. Oke, lebih jelas lagi di 1 jam. Nah, lihat ini. Lihat zona ini. Ini liquidity pool. Apa ciri-cirinya? Sini kita lihat. Turun, turun sekali, turun 2 kali, turun 3 kali. Nah, ini liquidity pool. Ketika di break, kita cari model di sini. Nah, lihat ini. Ini kita sebut juga dengan sell side liquidity. Di daily dia PDL, di lower time frame H1 dia sell side liquidity atau liquidity pool. Sini kita lihat dia bikin OB bullish di sini. Order block bullish. Sini juga dia bikin OB bullish. Oke, coba kita ke M30. Nah, di sinilah model keluarnya. Apa itu modelnya? Sini kita lihat. Di sini liquidity pool sangat jelas, saya marking kayak gini aja. Liquidity pool, support yang berkali-kali. Ini juga adalah PDL, previous day low. Ya, saya marking semuanya ya. Ini PDL, PDL. Kalau enggak gini aja. PDL atau sell side liquidity. Oke. Kemudian sini kita lihat. Lihat zona ini. Liquidity ini. Ini trendline liquidity. Oke. Dan ini adalah, lihat ini. Advance MSS. Saya tulis ya, gini. Advance MSS maksudnya adalah market structure shift konfirmasi entry tipe yang tinggi ya. Kalau saya mengkategorikannya gini. Kalau yang simple tuh kayak gini, kayak breaker itu simple, kelihatan kalau dia berubah tren atau change of character, tapi ini dia perubahan karakternya hanya dari fair value gap. Lihat ini ada EVG bearish dan di sini ada EVG bullish. Nah, ini BPR. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita entry-nya di tengah-tengah EVG ini. Saya markingnya kayak gini, marking dari EVG sini, bawah, dan EVG tengah. Nah, 3 zona ini saya kemarin marking. Nah, kalau dia naik, ini liquidity ini sangat gampang ditembus. Kenapa? Karena ini trendline liquidity. Dan ini sebentar, zona ini
akan sangat gampang di break zona ini. Oke, kenapa? Karena ini adalah zona zona breaker. Ini kan breaker ya, gampang di break. Nah, sederhananya ini juga adalah MSS, Market Structure Shift. Kemungkinan ini naik nanti akan lebih tinggi dari ini, ke sini lagi. Ke sini lagi. Kenapa gitu? Sini kita lihat. Di sini ada breaker block. Lihat ini breaker block. Breaker block. Dia turun ke sasaran liquidity dan dia naik. Nah, sederhananya ini setelah breaker block ini jadi BMS, break market structure di sini. Break market structure. Nah, sederhananya kalau ini di break ini jadi MSS. MSS. Nah, semalam saya telat mau buy. Kemarin saya nggak jadi buy karena ada isu pemilu US. Tapi di sini model yang paling bagus adalah model di sini nih, model yang di sini. FVG ini yang saya share kemarin di Telegram. Nah, ini before-nya nih, cantik banget ya. Nah, ini setup BPR entry yang jarang muncul di market. Oke. Berikutnya untuk hari ini gimana Bang analisanya? Oke, kita akan analisa ya hari ini ya. Coba kita bergerak di time frame daily. Sepertinya market sangat kuat bullish ya. Oke. Di sini ada POI yang saya tunggu-tunggu. Di mana di sini? Di fair value gap. BPR, ini BPR. Saya akan mencari breaker di sana kalau dia naik sampai sana. Breaker sell. Tapi kalau nggak ada saya nggak entry. Atau saya akan cari buy di sini. Tunggu model yang keluar. Sangat sulit untuk cari sell. Dan di sini juga kenapa kita fokus buy. Kemarin saya fokus buy gini. Ini adalah breakout structure di H4. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas, kita dapatkan zona ini adalah zona optimal trade entry yang bagus buat buy. Cuman kalau kita buy agresif sekarang, itu SL-nya di sini. Sekitar 400 pips. Kejauhan. Nah, maka dari itu saya selalu mencari konfirmasi di lower time frame untuk entry, untuk memperkecil risiko gitu. Oke. Nah, di 1 jam sini kita lihat. Ini adalah breaker block ya, breaker block. Lihat ini, breaker block udah dimitigasi dan dia turun. Nah, ini adalah break market structure kalau SMC bos. Nah, sederhananya ini berarti udah di break ya. Nah, ini safe, meskipun shadow dia safe, MSS. Kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, nah dia sampai OTE. Telat buat kita buat buy. Sangat telat buat kita buat buy. Dan dia sudah hampir mendekati buy side liquidity di sini. Nah, direkomendasikan mencari buy untuk setelah dia mencapai ini naik. Nah, kita di sini akan cari model lagi di sini. Breaker atau choke continue. Karena saya sangat yakin bahwa hike ini akan di break. Hike ini akan di break. Paling dia respect dikit, turun break. Nah, di zona inilah kita akan cari sell BPR. BPR untuk jangka pendek ya. Karena H4-nya kan bullish. Jadi jangka pendek aja. Kayak gini, misalkan BSL kena, cari model di sini. Nah, gitu. Pokoknya kita ranknya kecil hari ini. Ranknya kecil nggak besar. Oke. Kayak gitu ya skenarionya ya. Paham ya guys ya? Cari buy sekitar sini, cari sell di fair value gap, nanti cari buy lagi di sini. Pokoknya kayak gitu-gitu aja sih. Cuman harus sabar aja sih nunggunya gitu, nunggu peluangnya, karena nunggu peluang tuh nggak instan ya. Butuh berjam-jam. Bahkan kadang tuh sehari nggak ada peluang. Kemarin saya nggak entry karena ragu ada isu pemilu US. Memang kampret emang. Masa nggak ada pengaruh sama sekali sih? Saya kira bakal turun 1000 pips atau 700 pips. Apa ini pemilu US? Kok nggak ngaruh ke market ya? Aduh. Peluang terlewat guys. Gas 2 kali entry gue kemarin harusnya. Harusnya kemarin tuh gue entry di sini nih. 1 di sini di BPR. 2 di sini. Kenapa di sini?
Sini ada liquidity nih. Nah, liquidity. Ya kan? Aduh. Oke lah, saya akan menunggu peluang lagi. Nanti semoga aja muncul lagi peluangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu kita fight lagi. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.